Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Meiji Teknik. Dalam video kali ini saya akan coba menginformasikan tentang kulkas 2 pintu. Ini kulkas 2 pintu. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada kulkas 2 pintu ini. Apa saja komponen yang ada di kulkas 2 pintu dan apa fungsi komponen tersebut. Nah, jadi yang sering rusak itu yang mana? Jadi di sini ini contohnya adalah kulkas 2 pintu merek General. Jadi setiap kulkas itu beda-beda ya posisinya. Nah, pertama yang jelas di sini komponen yang ada di dalam ya. Kalau di luar itu biasanya di bagian bawah itu hanya ada kompresor mesin yang warna hitam di bagian bawah. Nah, di sini saya akan coba bongkar di bagian atas dulu. Ini ada kipas atau disebut juga pen motor. Ini pennya. Nah, ini beda-beda posisinya. Setiap beda merek, beda posisi komponen-komponennya ini. Ini pertama ada kipas. Kipas ini fungsinya untuk meratakan hawa ke pintu atas dan ke pintu bawah, ke ruangan bawah dari saluran hawa seperti ini. Kemudian di sini, nah kipas ini dia kadang jenis kabel soketnya itu ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ininya pun juga sama, tergantung merek. Kalau Polytron dia di sebelah kiri. Nah, ini merek General, merek lama di sebelah kanan. Nah, kemudian ada lagi namanya ini pius atau hanya saklar. Ini pius ini terhubung ke heater. Heater ini adalah pemanas. Jadi heater ini harus hubungan heater ini ke arus harus melalui pius dulu. Jadi dia tidak akan melebihi panas batasnya. Pius ini untuk pengamannya, jika ada tegangan yang panas yang berlebih, maka piusnya yang akan rusak. Ini heater ini fungsinya untuk mencairkan es yang sudah menggumpal atau suhu tertentu melalui timer. Kemudian ini ada defrost. Nah, ini defrost. Ini tadi heater. Ini pius. Jadi pius ini menempel di bagian tutup kipas. Ada merek lain juga. Pius ini letaknya berbeda-beda dan bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang dia dibaluti seperti kertas timah. Posisinya kadang di sebelah kiri, sebelah kanan, di sudut-sudut. Defrost ini juga seperti itu. Kalau kipas ini posisinya dia tidak akan berubah, selalu di tengah. Nah, setiap kulkas 2 pintu yang umumnya pasti memiliki kipas atau pen motor. Jadi kalau kipasnya mati, maka sirkulasi dinginnya akan berpengaruh. Begitu juga dengan yang lain, heaternya, piusnya, heaternya, atau defrostnya. Kemudian ada namanya timer. Timer itu dia di bagian dalam. Mana timernya? Dia timer itu posisinya ada di bagian dalam pintu bawah, ada di bagian belakang. Kita coba lihat bagian belakang. Tuh, di sini tidak ada timernya. Biasanya kalau merek Polytron di sini ada timer. Nah, ini kompresornya. Berarti timernya di dalam. Timernya biasanya di sini bagian ini timernya. Ini saya lupa, kemarin baru bongkar. Jadi ini kita coba bongkar dulu. Apakah timernya ada di ini merek General.
seharusnya kalau dia ada lubangnya yang harus diputar. Ini sudah lama mati. Jadi tergantung mereknya ya, posisinya itu berbeda-beda. Cuman kita harus ketahui bahwa apabila komponen kulkas, apabila kulkas 2 pintu tidak dingin atau rusak, maka kita tahu komponen apa yang harus kita cek, yang harus kita periksa. Nah, timernya di sini, ternyata timernya. Sini timernya. Ini ada termostatnya juga. Nah, ini timer. Ini timernya, ini termostat. Kemudian jadi ada 1 2 3 untuk kipas, 3 4 5 heater, 6 defrost. Itu yang di bagian dalam. Kalau kita ikutkan bersama kompresor berarti ada 7 komponen yang wajib pada kulkas 2 pintu. Jadi kalau ini lampu ya, lampu ini tidak pala mendukung, karena tidak ada lampu kulkas masih bisa normal dingin. Nah, ini termostat. Yang sering bermasalah adalah di sini defrost dan fuse. Ini sering putus. Nah, kemudian timer ini ya jarang sebenarnya ya, timer ini jarang. Cuman kalau saya biasanya kalau ragu ini langsung saya ganti timernya. Nah, termostat pun juga jarang rusak termostat. Di sini yang sering rusak adalah defrost dan di sini fuse. Jadi cara kerjanya ini defrost ini fungsinya dia menghidupkan heater. Jadi kalau dia ini membaca suhu dinginnya sudah suhu tertentu, maka ini akan memutus kompresor. Bukan memutus kompresor ya, dia akan, kompresor memang sudah mati kalau dia sudah dingin. Timernya ini kan timernya jalan, ini kan jalan di putaran. Jadi kalau putarannya sudah posisi off, maka kompresor mati dan bunga esnya sudah menggumpal. Makanya ini yang membaca suhu dinginnya. Kalau udah dia suhu dinginnya sudah pas, maka dia akan menghidupkan heaternya nyala. Nah, heaternya akan nyala kembali. Kalau esnya sudah habis, maka ini akan hidup, maka ini akan mati lagi. Otomatis kan heaternya mati, kipasnya lah tetap hidup. Kipas ini ada yang dia hidup saja, tergantung merek. Ada yang dia mati, begitu kompresor mati dia ikut mati. Ada yang dia hidup saja, ini tergantung mereknya. Nah, jika jadi kulkas 2 pintu ini macam-macam, keluhannya macam-macam. Ada yang dia tidak dingin bawah tapi atasnya beku. Kemudian ada yang dia tidak beku sama sekali, dingin saja. Nah, itu bermacam-macam problemnya. Jadi kalau misalnya kompresor kulkasnya beku atas tapi tidak dingin di bawah tidak dingin pintu bawah, tetapi di atas dia normal beku, itu kemungkinan defrostnya tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena dia tidak menghidupkan heater. Nah, kalau dia heaternya hidup, otomatis esnya akan mencair dihembus kipas, maka dinginnya akan ke bawah.
Atau bisa juga di sini saluran pembuangan air ke bawah itu tersumbat sehingga di atas ini beku, di bawah tidak dingin. Oke, dan lain-lain sebagainya keluhannya nanti bisa dilanjutkan di komentar saja. Di sini saya hanya menjelaskan komponen-komponen yang ada di kulkas 2 pintu yang umum ya. Ada kulkas 2 pintu lagi yang jumbo, yang ada modulnya, yang ada lagi yang inverter, yang Samsung. Ini yang umum, yang semi non inverter, ini yang biasa. Oke, terima kasih. Sampai sini saja yang bisa saya infokan tentang komponen kulkas 2 pintu, apa saja yang ada di komponen ini. Nanti fungsi-fungsinya bisa dicari sendiri atau di kolom komentar juga bisa, karena ini hanya umumnya saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.